Shalom Jemaat GBI Mepapak yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah online KTM GBI Mepapak. Kami berharap Bapak Ibu yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hambanya. Untuk mengetahui updatean terbaru GBI Mepapak, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada seluruh kerabat dan keluarga kalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Mepapak dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Rayon 1 Day, Minggu 22 November 2020 akan dilayani oleh Pendeta Christina Farakimela. Premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1 Day. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Mepapak, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Mepapak sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, haleluya, selamat malam, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah setia bagi kita. Haleluya, yuk. Sama-sama kita memuji Tuhan. Datang kepadamu, bawa hidupku selalu. Hanya kau batu karang
dan bertahtalah lagi hidupku. Kaulah Tuhan pelindungku, Kau yang selalu menjagaku, berjalan di depanku, berjalan di depanku. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Kau Tuhan yang setia bagiku. Oh, oh, oh. Kau Tuhan yang setia bagiku. Oh, oh, oh. Kau Tuhan yang setia bagiku. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia bagi setiap kami, Amen. Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah yang seperti-Mu. Hati-Mu ada bagi kami. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu memuji-Mu lebih lagi, Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Thank you, Jesus. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Angkat hati kita, mari bersyukur bersama. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Kau sediakan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Oh, terima kasih. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan dalam hidupku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan,
kasih setiamu, Engkau menyediakan yang kami perlu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bersama katakan haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, oh Bapa, Kau setia. Yes, Jesus, Engkau setia, Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan iman katakan Kau setia. Kau setia, Kau setia, Bapa. Kau setia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali bisa bertemu dengan jemaat Tuhan yang luar biasa. Sebelum saudara mendengarkan Tuhan, izinkan saya mengenalkan sebuah pujian baru yang akan disoundtrack dari firman Tuhan hari ini. Judulnya Diam dan Tenanglah. Lagunya berbicara bagaimana Yesus menghadapi badai dan Tuhan berkata, diam dan tenanglah. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya.
Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghadapi, diam dan tenanglah di tengah gelombang. Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku tak akan goyah. Tangan pegang tanganmu, kita tak akan goyah. Tangannya pegang tangan, ku tak akan goyah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami yang siap membuka hati, membuka telinga kami percaya firman Tuhanlah yang menjadikan yang tidak menjadi adik kami. Kami yang lemah akan dikuatkan. Kami yang merasa berbeban berat, Tuhan lepaskan dan berikan jalan keluar. Sebab itu, kami taruh hidup kami ke dalam firman Tuhan yang menjadi pelita terang bagi jalan-jalan hidup kami. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang melewati badai. Kita akan baca tentang Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mari saudara kita buka bersama-sama Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita baca bersama-sama. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka mendengarkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapakah kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, hari ini tema khotbah saya adalah melewati badai, saudara. Banyak orang hari-hari ini tidak sanggup menghadapi badai. Banyak orang khawatir badai. Badai tidak hanya berbicara tentang di laut, saudara. Badai tidak hanya bicara tentang corona atau COVID-19, saudara. Tapi juga kita sering menghadapi badai dalam hidup kita. Badai kesehatan, badai keuangan, badai rumah tangga, badai pendidikan anak-anak yang begitu mahal, saudara. Begitu banyak kesulitan, pergumulan yang mungkin saudara hadapi hari-hari ini, saudara. Dan saudara, tidak sedikit orang yang terpuruk dan tidak sedikit orang mulai putus asa. Nah saudara, bagaimana cara kita bisa melewati badai yang begitu sulit dalam hidup kita? Pertama saudara, kita harus mengenal ciri-ciri badai. Dengan kita mengenal ciri-ciri badai, maka kita mampu akan menghadapi badai-badai yang akan hadir dalam hidup kita. Yang pertama, ciri-ciri badai yang pertama, badai itu bisa membahayakan saudara. Murid-muridnya waktu tahu air itu masuk ke dalam kapal, mereka sangat ketakutan saudara. Mereka pusing, mereka begitu sangat khawatir saudara. Kenapa? Takut kapalnya tenggelam, takut dihanyutkan, takut disesatkan, takut mati saudara. Saya mau katakan, orang kalau dalam hidup kekhawatiran saudara, mereka hidupnya tidak selalu tenang. Mereka hidup dalam ketakutan saudara. Sebab itu firman Tuhan berkata apa? Jangan kamu khawatir. Kenapa firman Tuhan berkata kamu jangan khawatir saudara? Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dengan kata lain, kekhawatiran yang saudara lalui hari-hari ini, itu tidak pernah menambah apapun dalam hidup ini. Iya saudara, bikin stres iya. Kenapa? Masalah tetap ada. Lebih baik kita mengandalkan Tuhan. Saudara tahu nggak? Dari kekhawatiran yang begitu sangat akut, bisa menimbulkan penyakit akut yang lain. Contohnya apa? Hipertensi, darah tinggi saudara. Serangan jantung saudara nih. Sesak nafas.
sulit konsentrasi, susah tidur saudara, kerutan di mana-mana. Makanya ibu-ibu mau tarik benang berapa banyak juga. Khawatir. Tambah banyak kerutannya. Mau tambah banyak benang ditempel kiri kanan, tetap aja tambah banyak. Lebih baik happy aja. Firman Tuhan kan berkata, hati yang gembira adalah obat. Dari kekhawatiran bisa menimbulkan rasa gugup yang begitu tinggi saudara. Dari rasa khawatir berlebihan bisa menurunkan namanya imunitas tubuh. Sebab itu dari kekhawatiran banyak orang jadi depresi ya. Saya pernah khawatir juga, siapa bilang saya gak pernah khawatir. Waktu masa Covid datang saya khawatir saudara. Saya terus terang saya gak takut dengan namanya Covid. Saya lebih takut sama cicilan saya saudara. Tapi bagaimana, semua orang juga mengalaminya. Sampai saya 2 minggu, sebulan saya banyak diam di rumah, saya gak ngapa-ngapain, saya bingung mau ngapain. Akhirnya mulai khawatir kalau begini terus keadaannya. Bagaimana menghadapi hari-hari ke depan. Meskipun saya hamba Tuhan, namanya kita manusia itu bisa khawatir, tapi kuncinya jangan tinggal di dalam kekhawatiran kita saudara. Saudara akhirnya saya coba, waktu itu saya rumah sakit kecil kayak klinik, saya coba berpikir mengurangi namanya tekanan. Karena kita hamba Tuhan kadang-kadang gak bisa ngobrol sama orang. Ternyata dokter ngomong gitu, kalau otak kita stres, pikiran stres, cara kerja otak kita menjadi pasif. Tidak bekerja dengan baik, tidak bisa konsentrasi. Tapi walaupun ada masalah, kita bisa bereaksi dengan baik, respon kita benar, gak gampang mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi saudara. Yang terjadi apa? Otak kita bisa bereaksi positif, aktif. Dengan kita keluar namanya kreatif saudara. Sebab itu janganlah kita khawatir. Makanya Matius 6 ayat 5 sampai 26 berkata, ingat baik-baik. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, apa yang kau makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Amin. Dari sini kita bisa belajar kenapa banyak orang khawatir. Karena kekhawatiran itu berbicara tentang namanya prioritas ya. Orang suka tanya, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kalau menurut saya, ada orang yang penting kita hidup happy-happy, makan yang enak, dia lupa dari makanan orang bisa sakit, dari makanan orang bisa jadi gengsi hidup, jadi menurunkan namanya kualitas keuangan saudara. Banyak orang berpikir makanan mahal itu makanan sehat, siapa bilang? Banyak makanan murah juga sehat-sehat aja tergantung cara masaknya saudara. Jadi gini, kekhawatiran itu berbicara tentang prioritas. Kalau saudara tahu apa yang saudara prioritaskan, saudara akan mengerti bagaimana memanage hidup ini. Contohnya, saya waktu menghadapi masa Covid banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang gak penting akhirnya. Beli baju, saya udah gak beli baju lagi. Makanan kita coba, biasanya banyak makan di luar, kita mulai masak di rumah. Karena kan takutnya di luar kotor gitu ya. Dan banyak kayak beli tas juga dikurangin, hal-hal yang gak penting kita kurangin. Dan akhirnya kita bisa kelola uang dengan baik. Banyak hari-hari ini maaf, banyak ibu-ibu tuh buat saya, kalau uangnya banyak ini gak ada masalah. Berapa banyak ibu-ibu rela ikut namanya tas apa tuh Herman, apa Hermas, saya gak ngerti dah. Itu rela sampai menghabiskan uang sampai 50 juta ikut arisan berbulan-bulan. Menekan keluarga sampai suaminya stres. Cuman gara-gara namanya tas Hermes. Saya mau ngomong nih, saudara cuma pakai gengsi, makan tuh gengsi. Kalau saudara berlebihan gak ada masalah. Tapi kalau keuangan kita pas-pasan, banyak yang lebih penting dari tas. Kebutuhan anak-anak lebih penting, betul gak? Sekolah tambah mahal. Banyak hal yang bisa kita kelola dengan baik. Banyak peluang-peluang yang bisa kita kerjakan daripada memikirkan hal-hal yang gak penting. Makanya orang yang tidak bisa memprioritaskan hidupnya, mereka akan hidup di dalam kekhawatiran. Khawatir apa? Apa yang orang pandang dalam hidup kita jadi khawatir. Saudara, hidup kita gak pernah ditentukan oleh apa kata orang. Hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Amin. Nah, badai itu sifatnya datangnya tiba-tiba. Saudara, tidak ada seorang pun yang tahu kapan badai itu datang. Badai tidak datang, permisi, saya mau datang, good morning, nggak ada saudara. Badai itu datangnya tiba-tiba, nggak permisi. Orang pagi-pagi sehat, malam-malam bisa sakit stroke. Pagi-pagi sehat, maaf saudara, malah petaka datang, tabrakan saudara. Tidak ada yang tahu kapan badai itu datang. Kayak COVID-19, nggak ada tahu saudara, walaupun
mulai terdengar di Wuhan, siapa yang nyangka sampai ke Indonesia, dan dampaknya luar biasa saudara. Pengangguran di mana-mana saudara. Banyak orang stres hari ini. Makanya kenapa firman Tuhan ngomong gini. Matius 26 ayat 41 berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah. Kamu jangan jatuh. Intinya apa? Mau badai datang kek, badai nggak datang kek, kan kita nggak pernah tahu kapan badai datang. Lebih baik kita berdoa setiap hari, berjaga-jaga. Dengan kita berdoa, dengan berjaga-jaga, meminimalis kerugian dari namanya badai. Karena kita jaga, udah ada proteksi Tuhan. Makanya saya juga heran, ada orang dalam hidup ini nggak suka berdoa. Orang yang nggak suka berdoa, bagaimana mau berjaga-jaga? Sebab itu mulailah hari ini, memulai segala sesuatu doa. Dengan doa kita minta proteksi Tuhan untuk kita. Dengan adanya proteksi Tuhan kita bisa berjaga-jaga dengan penyertaan Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, sifat badai adalah bisa menyerang siapa saja. Saudara, namanya badai menyerang namanya yang tua, yang muda, mau miskin, mau kaya, semua juga bisa kena. Hamba Tuhan aja bisa kena saudara. Sebab itu yang Tuhan inginkan apa? Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Terkutuklah saudara. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan diri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kenapa saudara? Karena orang kalau mengandalkan kekuatannya, orang mengandalkan kehebatannya, merasa dirinya kaya, merasa dirinya mampu saudara. Apa yang terjadi? Mereka menjadi mudah menyerah, mereka mudah patah saudara, mereka mudah namanya berputus asa saudara. Maka yang saya mau katakan apa saudara? Bergantunglah penuh kepada Tuhan. Kenapa? Karena semua yang kita punya, kehebatan, kemampuan, kekayaan tidak pernah kekal. Hanya tinggal di dalam Tuhanlah kita bisa merasakan ketenangan yang luar biasa. Amin saudara. Dan hari ini saya ada kabar baik buat jemaat Tuhan yang luar biasa hari ini. Ada kabar baik yang membangkitkan iman saudara. Menurut bahasa Inggris berkata, badai adalah krisis. Tetapi di dalam bahasa Cina, bahasa Mandarin, bukan karena saya orang Mandarin, orang China saudara, ada sebuah, dalam bahasa Mandarin artinya adalah weiji. Artinya apa? Weiji, yang artinya adalah peluang. Dengan kata lain, di dalam badai ada peluang. Peluang apakah yang bisa kita temukan di dalam badai-badai yang kita lalui hari-hari ini? Yang pertama, supaya kita lebih rajin lagi mencari Tuhan. Saya ulangi, supaya kita lebih lagi rajin mencari Tuhan. Saudara, saya mau ngomong gini, murid-murid Yesus itu kebanyakan nelayan. Berarti dengan kata lain, ahli kelautan. Mereka udah terbiasa menghadapi namanya sebuah masalah dalam laut, juga termasuk badai saudara. Tetapi entah kenapa, waktu badai itu datang, mereka sibuk buang air saudara. Dan mereka pakai kekuatannya sendiri, berharap airnya cepat keluar, jangan sampai kapal tenggelam. Tapi gak pernah surut, airnya gak sulit untuk keluar karena terlalu banyak airnya masuk saudara. Nah, dan akhirnya apa? Mereka membangunkan Yesus. Saudara, saya ngomong gini, terkadang Tuhan badai hadir dalam hidup kita. Supaya apa? Kita ini sadar, kita perlu Tuhan. Kalau keadaan kita lagi baik-baik, keuangan baik, rumah tangga baik, pekerjaan baik, pelayanan baik, semua tambah baik dan nyaman, kita suka lupa kalau kita perlu Tuhan. Kita merasa kita hebat saudara. Dengan badailah, dengan goncanganlah, kita disadarkan kita hanya orang biasa aja dan kita butuh Tuhan setiap hari. Nah saudara, saya ingat sebuah lagu yang menjadi kekuatan saya di tengah-tengah badai yang saya hadapi hari-hari. Sebuah lagu lama seperti ini. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya
sejauh doa. Nah saudara, kalau hari ini saudara mungkin udah malas berdoa, mulai malas mencari Tuhan, saya mau katakan, jangan jemu-jemu mencari Tuhan. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan mendapatkan, carilah engkau akan menemukan, dan ketuklah maka pintu Tuhan terbuka untuk menolong hidupmu. Amin. Pertama, yang kedua, peluang apa lagi? Belajar tentang kata ketenangan. Saudara, waktu murid-murid ketakutan menghadapi badai, mereka berpikir, kenapa Yesus tidur? Saudara, saya mau ngomong gini ya. Kita sebagai orang yang percaya sama Yesus, murid-muridnya, wah orang percaya Yesus loh. Orang yang dekat sama Yesus. Kenapa mereka gak punya kuasa untuk meredakan badai? Karena mereka takut, karena khawatir. Ngomong gini, orang kalau khawatir, mereka dalam tekanan luar biasa, mereka sering, maka itu mereka lupa pakai. Kenapa? Karena mereka stres sendirian. Mereka lupa ada kuasa yang tak terbatas yang sanggup untuk menolong hidup mereka. Makanya kalau orang menghadapi masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan apapun juga, kita perlu belajar kata tenang. Karena di dalam tinggal tenanglah, kita bisa melihat jalan apa yang perlu kita. Di dalam tinggal tenanglah, kita bisa melihat keputusan baik untuk masalah kita. Di dalam tinggal tenanglah kita bisa menemukan namanya akar dari segala permasalahan kita. Di dalam tinggal tenang kita bisa menemukan ketajaman dari hidup kita. Saudara coba perhatikan baik-baik. Di tengah-tengah badai saudara perhatikan banyak kan koki-koki baru. Timbul chef-chef baru saudara. Wah di rumah saya, di tempat klaster rumah saya banyak yang PO makanan. Saya juga PO bakmi saudara. Saya PO bakso goreng. Saya pikir-pikir gini ya, ini bukan curhat nih ya. Saya PO bakmi sama suikiao, bakso goreng ya. Mereka beli, tapi ternyata besoknya ada buka PO lagi. Jadi saya pikir-pikir itu balik modal saudara. Kadang-kadang maaf ya, itu karena banyak chef-chef baru. Belum tentu semuanya bisa masak saudara. Itu ada yang masak nasi uduknya juga kelembekan, terlalu banyak santan. Itu loh, ada orang bikin ikan rica-rica, kebanyakan minyaknya, aduh anyap saudara gak enak. Tapi tetap kan bagus, enak. Nah jadi bayangkan di tengah badai ada peluang saudara. Waktu mereka tenang, mereka mulai menemukan apa? Oh saya punya potensi ternyata. Karena dalam tinggal tenanglah kita bisa menemukan potensi yang sesungguhnya. Potensi apakah? Kita punya kuasa. Untuk apa saudara? Menentukan pilihan kita. Apa yang harus kita ambil untuk keputusan kita. Untuk langkah di depan kita. Amin saudara. 6 ayat berkata, semut itu gak pernah bengong saudara. Semut itu selalu kerja keras. Betul gak? Ada pemimpinnya? Enggak ada pemimpin. Mereka terus bekerja keras. Kenapa? Supaya apa? Di musim berikutnya ketika masa makanan habis tidak ada, mereka punya persediaan sama. Di masa-masa tenang lain kita bisa berpikir, ternyata apa? Pemikiran kita. Dalam tenang kita bisa mikir gini nih, aduh ternyata di masa lalu saya kurang bisa namanya apa? Mengelola keuangan. Berarti di depan nanti saya bisa mengelola keuangan. Jadi banyak kesalahan yang pernah kita lakukan di masa-masa badai, kita bisa belajar untuk menghadapi badai berikutnya di depan kita. Karena sampai mati juga namanya badai akan selalu ada, tapi kita punya kemampuan berakal budi untuk apa? Belajar dari namanya menghadapi persoalan. Hanya orang bodoh yang jatuh di lubang yang sama. Makanya saudara perlu tenang. Di dalam kita tenang, kita menemukan fokus yang benar. Amin. Yang ketiga saudara yang terakhir. Badai itu bisa mendewasakan iman kita saudara. Betul gak? Saudara gini, kenapa kita bisa mendewasakan iman kita? Saya sebagai seorang penyembah Tuhan, sebagai seorang pemuji, saya juga diuji hati saya. Seberapa dekat hubungan saya dengan Tuhan. Seberapa dekat hidup saya menempel sama Tuhan. Khawatir pasti ada, tapi ternyata saya mulai bisa ukur. Oh ternyata saya ada rasa khawatir ya, ada merasa takut. Berarti apa? Saya harus berdoa. Saya harus lebih banyak lagi baca firman, karena dengan baca firmanlah saya merasa tenang dan iman saya bertumbuh saudara. Kalau dulu saya pelayanan sibuk, kiri kanan terbang, kiri kanan saudara. Maaf saudara, itu hanya terkadang mencari kepuasan diri sendiri. Mencari namanya popularitas tanpa kita sadari kita mencuri kemuliaan Tuhan. Saya ngomongnya apa adanya. Tapi dalam badailah saya menemukan hakikat seorang penyembah yang sejati. Yang lahir bukan hanya ditonton orang di depan, tetapi Tuhan melihat tempat yang tersembunyi. Tuhan melihat seberapa iman kita di tengah badai. Saudara kalau kita belajar dari kisah ini saudara, ingat gak murid-muridnya ngomong apa? Guru, Tuhan,
kita akan binasa. Saudara, orang yang dewasa imannya mampu menjaga perkataannya. Kenapa? Nih. Amsal 18 ayat 21 berkata, kata-kata adalah sebuah benih atas iman kita. Jadi untuk taburan, ya. Kenapa? Perkatakanlah yang baik. Walaupun ada badai, jangan ngomong matilah, celakalah, mampuslah, tidak ada jalan keluar. Aduh gawat. Belajarlah ngomongnya, ada badai, puji Tuhan, Tuhan pasti tolong. Puji Tuhan, Tuhan pasti bela. Puji Tuhan, Tuhan pasti memberikan peluang-peluang yang baru, saudara. Amin. Nah, saudara, kita belajar perkataan yang baik. Kenapa? Perkataan yang baik itu sama saja menumbuhkan iman kita. Iman kita kan melihat yang tidak ada, tapi Yesus sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada atas hidup kita. Amin. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah sharing terakhir saya dan saudara akan diberkati. Saudara, saya sekarang dagang bakmi di Mercusuar Cafe yang di Bandung, Dago, dan lagi viral tempatnya. Bukan viral karena bakmi saya, bukan, tapi saya dikasih kesempatan berdagang di Mercusuar Cafe di Dago. Saudara, Dago ini yang di Mercusuar Cafe ini nggak langsung, tapi saya kenal dengan ownernya, pemiliknya, namanya Pak David. Dia memulai usaha dengan nama Dago Bakery, ya. Lalu dia buka namanya di Peluncut di atas, saudara. Apa yang terjadi? Dia cuma jual namanya roti dan bala-bala itu loh, dari tepung bak. Sepi, omsetnya sehari berapa? 75.000. Mereka stres, pasti stres, tapi luar biasa. Saya kenal keluarga ini dengan baik. Mereka orang yang tidak pernah takut menghadapi badai. Mereka ngomong apa sama saya? Selama Tuhan yang beri tempat terutama dalam hidup kita, Tuhan pasti buka jalan. Mereka berdoa, mereka bangun mesbah keluarga dan dapatlah ide, dibangunlah sebuah kastil kecil dengan harga yang murah dan dikasih lampu, saudara. Dan ternyata tempatnya ramai. Di manakah? Saudara pasti tahu semuanya, di Peluncut, saudara, yang ada kastilnya. Dengan tempat itulah akhirnya dibuka yang cabang yang baru namanya Mercusuar Cafe, begitu besar. Dan saudara tahu, saya dagang di sana, saya boleh jujur ya. Saya dikasih tempat cuma dagang 3 hari, bisa laku 1.000 mangkok sampai 1.700 mangkok kalau lagi long weekend, saudara. Dan satu hal yang saya belajar, jangan pernah takut menghadapi badai. Saya berpikir mungkin nyanyi saya berkurang, pemasukan saya berkurang, tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Orang yang hidupnya bergantung sama Tuhan, orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan. Tuhan menyediakan peluang yang baru dan saya sudah menemukannya. Kalau Tuhan tolong saya, Tuhan yang sama juga sanggup menolong semua hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat-Mu yang hari ini ikut ibadah. Hari Tuhan, hamba percaya meskipun ada badai, ada ombak besar, selama Tuhan di pihak kami akan selalu mengucap syukur. Karena apa? Ada Yesus berjalan bersama dengan kami. Waktu Petrus ya kepada Tuhan, dia tidak tenggelam. Tapi waktu Petrus mulai ketakutan, dia tenggelam. Kami tidak mau ditenggelamkan oleh namanya badai, sama namanya ombak. Sebab apa? Ada Yesus yang menjadi gembala atas hidup kami. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, sekalipun kami dalam hidup di dalam badai dan pergumulan, dalam sakit penyakit, tapi Tuhan juga menyediakan gada, tongkatnya, pertolongannya yang setia atas hidup kami. Sebab itu Tuhan, apapun yang terjadi, baik dan tidak baik, Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan sudah dikuatkan. Sama-sama katakan. Gembala GBI Memperpark dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang dengan Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan berkati Tuhan bersama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.